Elektabilitas tiga paslon capres-cawapres yang dirilis sejumlah lembaga survei menunjukkan angka yang masih saling bekerjaran. Apa saja variabel yang mempengaruhi dan benarkah Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo. Selamat sore, Mas Rio. Halo, selamat sore Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Rio. Mas Rio, survei terakhir Anda keluarkan di akhir bulan Desember 2023. Kalau kita melihat tren survei yang baru saja dirilis masih terus berubah, masih saling salib. Kita melihat bahwa paslon 01 terus naik, paslon 02 masih unggul walau belum mencapai 50%, kemudian juga paslon 03 sedikit tertinggal. Mungkin bisa diceritakan apa variabel yang mempengaruhi sejauh ini migrasi suara di antara tiga paslon tersebut. Baik, terima kasih Kania. Jadi memang benar kita melakukan survei di periode 20 Desember sampai 27 Desember 2023 dan kemarin minggu lalu baru kita rilis dan hasilnya memang cukup mengejutkan ya. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, pada survei kami di bulan November Prabowo Subianto dan Gibran itu sudah mencapai level elektoral di 47%. Nah kemudian hari ini ya paling tidak di dalam potret survei kami yang paling akhir pasangan 02 ini mengalami penurunan sekitar 5% yakni di 42,4%. Nah di sisi yang lain pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar justru mengalami kenaikan dan pasangan 03 itu ada di peringkat ketiga. Nah apa yang menyebabkan? Sejak awal saya katakan ke berbagai media bahwa hanya ada dua hal yang bisa mengakibatkan terjadinya volatilitas elektoral. Ya. Pertama adalah debat kandidat. Bagaimanapun kita tahu bahwa masing-masing punya kesempatan beradu argumen, berdiskusi di hadapan khalayak banyak, ya, memaparkan visi misinya dan itu ditonton oleh rakyat Indonesia. Sebagian besar masyarakat itu menonton debat kandidat. Bagi mereka yang tidak menonton debat kandidat, paling tidak mereka memiliki potongan-potongan video yang diambil dari debat kandidat tersebut. Bayangkan, 86% rumah tangga di Indonesia itu sudah tersentuh dengan smartphone. Artinya di dalam device HP-HP yang dipegang di dalam rumah tangga itu bermunculan penetrasi dari konten-konten baik itu dari media sosial atau link-link berita. Nah dari situ kemudian literasi masyarakat di dalam memilih itu mengalami peningkatan. Paling tidak ada informasi yang diterima oleh masyarakat. Nah itu yang membuat peta elektabilitas itu mengalami naik turun begitu ya. Nah itu yang pertama soal debat kandidat. Yang kedua tentu adalah penetrasi kampanye. Ya kita tahu bahwa Anies Baswedan pasangan 01 ini sangat agresif membangun sosialisasi melalui desak Anies misalnya atau selepet imin ya yang kita tahu dan itu dilakukan secara terus menerus. Bahkan kita cek itu hampir setiap hari dilakukan proses sosialisasi dengan gayanya masing-masing. Pun demikian dengan pasangan 02 dan pasangan 03. Mungkin memang secara basis tim sukses pasangan 01 tidak terlampau atau tidak sebanyak pasangan 02 di dalam membangun branding di lapangan, tetapi penetrasi Anies ke daerah-daerah itu membangun engagement dan orang semakin tahu bagaimana sepak terjang Anies, pemikiran Anies serta visi misi Anies Baswedan. Nah itu yang mengakibatkan terjadinya penurunan elektabilitas di paling tidak di dalam survei kami, Kania. Oke, Mas Rio, lalu apa penyebabnya sehingga sampai dengan sekarang belum ada satu paslon pun yang bisa memperoleh 50%? Ya, pertama ya, yang harus kita sadari bahwa ini bukan head to head, ya. Ini bukan antara satu kandidat dengan satu kandidat yang lainnya, seperti tahun 2019 atau 2014.
ada 3 kekuatan pasangan calon yang di belakangnya itu ada partai-partai politik, ada kemudian kerelawanan yang membentuk simpul, sehingga mereka sama-sama bekerja. Sejak awal sudah diprediksi, sulit rasanya terjadi satu putaran, kecuali memang performa dari 2 kandidat yang lainnya itu memang berjarak, artinya berbeda secara kualitas, berbeda secara kuantitas penetrasi misalnya, atau frekuensi kampanye itu berbeda. Tentu akan memudahkan satu pasangan untuk mendapatkan nilai elektoral yang cukup untuk dikatakan satu putaran. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan di salah satu media bahwa sejak November saya sudah meyakini ini tidak mungkin rasanya satu putaran. Paling tidak ada satupun satu lembaga survei yang mengklaim potret surveinya itu di atas 51%. Kenapa? Persaingan sangat ketat. Misalnya basis pemilih Prabowo dengan Anies itu ceruk yang sama. Tentu naik turunnya Prabowo itu juga bergantung naik turunnya dari pasangan 01. Pun demikian, pasangan 02 dengan pasangan 03 yang belakangan mendapatkan insentif elektoral dari dukungan Jokowi sebagai presiden kepada 02, di mana di situ ada putra Jokowi, sehingga ada mutasi, ada migrasi dari pemilih Ganjar ke pemilih 02. Tetapi mereka yang tidak suka dengan 02, mereka menjadi swing voters, atau paling tidak mengalihkan dukungannya kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi ini kompetisi yang sangat ketat. Jadi sehingga kami simpulkan rasanya sulit ya, atau untuk tidak mengatakan tidak mungkin terjadi satu putaran, maka nanti kita akan lihat di putaran kedua. Oke, jadi Anda meyakini sampai dengan sekarang bahwa Ya. Pilpres tahun ini akan berlangsung 2 putaran. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, paslon mana yang akan lolos ke putaran kedua? Ya, peta elektabilitasnya sudah jelas bahwa pasangan 02 itu unggul secara elektabilitas. Hari ini di dalam potret kami ada di 42% sekian. Dan pasangan 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu ada di angka 28%. Kalau kita berkaca pada hasil survei Desember dan tidak ada kejadian yang luar biasa, ya di sisa waktu 30 hari sebelum 14 Februari, saya menduga ya bahwa pasangan 02 dan pasangan 01 akan melanggeng ke putaran kedua. Kan ya. Baik, Mas Rio, masih ada sisa 1 bulan, apa saja bisa terjadi? Anda mengatakan bisa saja kalau tidak ada kejadian yang luar biasa, sesuai dengan yang sudah Anda proyeksikan, bahwa paslon-paslon yang pada saat ini unggul dalam survei itu yang akan masuk ke putaran kedua. Apa kira-kira, apakah misalnya tadi Anda mengatakan faktor debat cukup berpengaruh begitu, masih ada 2 sisa debat lagi, atau variabel apa lagi, atau faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi secara signifikan? Oke, yang pertama tentu debat kandidat yang akan berlangsung dua kali lagi, satu cawapres dan satu presiden. Yang kedua misalnya penetrasi yang masif, yang mungkin sekarang yang sering banyak dibicarakan, termasuk apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati kemarin, gitu ya. Intervensi dari state aparatus tentu juga harus menjadi perhatian oleh semuanya, ya. Bukan hal yang kecil itu. Ya, normalnya ini 2 putaran, tapi kalau hal-hal di luar aturan itu terjadi, ya, mungkin saja, dan itu tentu harus bisa diantisipasi oleh masing-masing pasangan calon, begitu ya. Karena apa? Karena kita sudah mengukur penetrasi dan debat kandidat itu dengan sisa hanya 5%, ya, 4-5% undecided voters. Tentu itu sulit untuk mengejar. Tidak mungkin 4 atau 5% itu langsung berpindah dukungan absolut gitu ya kepada satu pasangan, katakanlah kepada 02 yang hari ini sudah di angka 43%, begitu. Nah,
Kalau itu pun terjadi, maka belum sampai ke angka 50%. Makanya secara teori di atas kertas satu putaran itu sangat sulit untuk terjadi. Tapi kalau mungkin saja terjadi hal-hal yang di luar perkiraan seperti bagaimana yang disampaikan oleh Ibu Megawati, tentu ini menjadi perhatian dan semua pihak tentu tidak setuju kalau terjadi ada intervensi begitu. Kan ya. Baik Mas Rio, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.